Surat Ar-Rum ayat 21. Kalau masih kurang yakin dibaca di Al-Quran ya, dicari nanti. Saya garis bawahi ya tafakarun. Artinya apa? Ya tafakarun, berpikir. Jadi sebelum kita bahas ayat ini, kita bahas dulu, kita yakini dulu. Ayat ini ditujukan kepada liqaumi yatafakarun. Jadi ditujukan kepada orang-orang yang mau berpikir. Jadi kalau di sini ada teman-teman yang merasa tidak pernah mau berpikir, jangan pergi dulu. Jangan tinggal kalau saya nggak mau berpikir, saya pergi aja lah, nggak mau mengikuti, jangan. Jadi mulai detik ini, cobalah dari hari ini kita berpikir, dari detik ini kita berpikir untuk memikirkan. Memikirkan apa? Memikirkan wa min ayatihi an khalaqalakum. Jadi wa min ayatihi, kita coba memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa sebelum baca Al-Qur'an kita baca ta'awudz? Firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka jika engkau Muhammad ingin membaca Al-Qur'an, mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi ta'awudz itu kan minta perlindungan kan doanya. Ya Allah, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi sebelum kita membaca Al-Qur'an, Allah sudah memintakan untuk meminta perlindungan, kita baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Jadi ditujukan pada orang-orang yang berpikir. Kita bersama-sama sekarang. Wa min ayatihi, dan monggo selamat datang. Buka ke depan juga nggak apa-apa mas, biar nggak gerumpul. Geser aja nggak apa-apa. Kuasaannya. Kalau di awal kalimat sudah dikatakan di antara tanda-tanda, berarti tanda-tandanya bukan cuma satu ya. Di antara berarti banyak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, sekarang kita pelajari satu tanda dari di antara begitu banyaknya tanda-tanda kekuasaan Allah. An khalaqalakum. Allah menciptakan untukmu istri-istri min anfusikum azwaja, dari azwaja adalah pasangan-pasangan, min anfusikum dari jenis kamu sendiri. Ini salah satu ayat yang sekarang banyak disalahartikan. Jadi mereka mendefinisikannya salah. Ini mohon maaf, ini yang kemarin ngupload video yang mungkin mereka dari Hongkong atau dari mana kan, nggak jelas. Ini mohon maaf pada teman-teman yang mungkin di Hongkong. Ini bukan menyindir mereka, tapi kebetulan mereka yang berani ngupload gitu kan. Min anfusikum artinya dari jenis kamu sendiri, ya. Mereka menjadikan jenis itu kok jenis kelamin gitu ya. Padahal kan itu habitat ya, kalau hewan ya sama hewan, ayam sama ayam, manusia tentunya sama manusia. Ini min anfusikum sama sejenisnya. Jadi mereka beraninya mengupload video yang tengah berciuman untuk ditonton orang banyak. Ini alhamdulillah dzalik. Karena memang dilarang. Itu perbuatan keji. Wanita menikah dengan wanita, laki-laki menikah dengan laki-laki. Dan kita juga pasti pernah melihat video pernikahan mereka. Jadi mereka menikah antara wanita dengan wanita, kemudian setelah resepsi diselesaikan, membaca imamnya atau siapanya itu ya, itu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mereka menggunakan ayat Allah untuk kezaliman. Masya Allah, ini sesuatu yang sangat perlu kita ingatkan sebenarnya. Jadi mereka terang-terangan jalan yang dipilih aja udah salah. Fi anfusikumnya bukan untuk sesama jenis, tapi dari jenis kita, sejenis habitatnya manusia. Kalau manusia sama manusia gitu kan, bukan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, jeruk makan jeruk, tetap salah, gak enak rasanya juga. Tapi mereka menggunakan itu. Setelah itu mereka berdoa Rabbana hablana min azwajina dan seterusnya. Bagaimana mereka meminta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sedang yang jalan yang mereka tempuh sudah salah. Bagaimana mereka dzurriyyatina, mereka menginginkan satu zuriat, tapi mereka sendiri perempuan sama perempuan. Bagaimana bisa jadi gitu ya? Satu perbuatan yang salah yang berani mereka dengan pedenya ngupload di video gitu. Ngupload di Facebook dengan sesuatu perbuatan yang salah. Jadi itu tetap tugas kita sebagai sesama kaum muslim. Bukan kita boleh lepas tangan sebenarnya. Tapi kalau kita bisa, kita tegak. Kalau kita nggak bisa, itu tugasnya para dakwah-dakwah ulama-ulama yang sedang pergi ke sana untuk
menyelesaikan masalah-masalah kaum kita, kaum Hawa yang dari Indonesia ini sangat melakukan hal seperti itu. Kenapa diberikan azwaja? Ini sebelum kita melangkah lagi, jadi sudah yakin berarti kan bagi yang masih jomblo, tapi nggak ada yang jodi ya, jomblo ditinggal mati nggak ada kan? Jomblo memang belum Ismail. Kalau nggak ada yang jodi, kalau merasa belum pas, belum pernah nggak ketemu, udah pacaran berapa lama putus lagi, dipilihkan orang tua nggak cocok lagi, kenapa nggak bisa jatuh cinta gitu kan? Mungkin masih ada dosa di antara kita, di antara saudara-saudara, sehingga Allah memberikan tabir gelap, sehingga tidak dipertemukan jodoh Anda dengan pasangan Anda. Tapi jelas Allah sudah berjanji, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi dipilihkan, diciptakan istri-istri dari jenis kamu sendiri. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Jadi litaskunu, sakinah, ketenangan, supaya tentram, jiwa kita tentram. Karena kita diciptakan manusia, diciptakan pasangan dari jenis kita. Coba kalau kita dipasangkan dengan sapi, tenang apa enggak kira-kira? Bunyi saya gitu kan. Tinggal serumah harus sapi gitu, pasti nggak tenang. Jadi diciptakan oleh Allah seorang istri dari manusia sendiri, dari jenis manusia, sehingga menciptakan ketentraman. Kemudian kalau sudah tentram, Allah akan memberikan sifat kecenderungan. Cenderung kenapa? Kalau kita sudah tentram, cenderung mencintai, cenderung menjadikan keluarga menjadi yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mawaddah artinya apa? Kasih, rahmah, sayang. Jadi kalau sudah diberikan ketentraman, sakinah itu tentram, terus kemudian menjadikan kasih dan sayang dalam keluarga, pasti menjadikan satu keluarga yang bahagia. Jadi jangan sampai putus asa, karena ternyata memang Allah sudah menciptakan pasangan buat kita semua. Jadi kita diciptakan untuk secara berpasang-pasangan. Kemudian kalau sudah menemukan pasangan, apa yang harus dilakukan? Kan menikah gitu kan. Syarat-syarat karena kita cari bagaimana sih kriterianya Rasulullah, bagaimana mengajarkan kita mencari pasangan kita, bagaimana kita diajarkan mencari istri. Yang pertama apa yang dilihat? Kecantikannya. Didelok dhisik ayu ora wonge. Lek elek aja langsung ditinggal, ngendat bocah itu. Wis pacaran suwi sama elek ditinggal. Jadi kalau mau menikah dilihat wajahnya dulu. Jangan enggak dilihat cantik apa enggak, sesuai dengan apa enggak dengan hati Anda. Jangan karena telepon suaranya merdu, wah suaranya jangan gurih ngati ayam, giliran ketemu orang kayak buta melayu sampai nggak situ. Jadi kalau sudah hitungan sampai keluarga terus sampai dilakukan hal seperti itu, maka Anda sudah mengecewakan orang, sangat mengecewakan sekali kan. Jadi dilihat dulu, jangan sampai pokoknya aku harus menikah hari ini Pak Ustadz, nanti bocahnya saya nang Amerika, aku nang Korea, Pak aku butuh karo rabi karo wong iki. Apa iso ngerti wong e? Ora ngerti tapi suarane jangan wis seneng banget. Enggak boleh. Jadi orang menikah harus ada mempelai. Enggak ada mempelai enggak jadi menikah. Satunya di Amerika, satunya di Korea mau menikah. Gimana apa yang mau dinikahkan? Ini enggak boleh. Itu menurut Imam Syafi'i. Kalau Imam Maliki saya pernah mendengarkan katanya diperbolehkan. Baru bertemu langsung menikah, asal cocok sudah gitu. Tapi kita harus meneliti dulu biar kita enggak ujung-ujungnya sudah baru menikah terus cerai. Cerai kenapa? Karena enggak sesuai dengan wajahnya. Fotonya dulu cantik kamu, ternyata setelah ketemu kayak gini, wajah menipu, bodinya merayu. Jangan sampai tidak ketemu sudah mengatakan mau nikah diurusi. Terus kalau sudah ada mempelainya, sudah melihat wajahnya, lihat dulu keluarganya, susunan keluarganya bagaimana mereka. Riwayat keluarganya bagaimana, kita lihat baik apa enggak. Nah di sini berarti berhubungan antara perempuan dan wali. Jadi kalau yang dicarinya sudah ketemu kriteria yang kedua tentang keluarganya, dalam pernikahan nanti juga harus wali. Syarat yang kedua dari pihak perempuan. Kalau syarat yang pertama ada mempelai, dalam menikah yang kedua pasti ada wali bagi pihak perempuan. Jadi wali atau orang tua, peranan orang tua sangat penting dalam pernikahan. Ingat ini bagi kita yang sudah punya anak ini, kita mempunyai peranan penting bagi pernikahan anak gadis kita. Kita nggak boleh lepas tangan dalam memberikan jodoh kepada mereka. Kita tetap menentukan dan tetap berperan dalam pernikahan mereka karena mereka adalah tanggung jawab kita. Contoh kecil begini, Mas Juman ini duduk paling depan, dicarikan contoh nggak bapak Mas Juman ya? Enak. Ikhlas ya. Enak. Ini contohnya baik aja ya biar ikhlas. Seandainya begini, Mas Juman sudah memiliki pacar sekarang, gitu kan?
Padahal di rumah orang tuanya sudah memilihkan dia. Man, kowe kerja nang Korea sing sregep ya, Le. Sok balik tak golek ning bojo sing wis apik. Iki kerjane apik, wonge ya ayu. Alah, Mak. Kamu nyebutnya bukan Mak ya? Biung. Biung. Alah, Biung. Aku lo wis duwe pacar. Tapi itu manus tak golekne dudu sing apik kok kowe malah golek pacar dhewe to. Wis lo Biung, aku restono iki calon bojoku wonge apik gitu kan. Terus orang tuanya menjawab gini, ya wis lah terserah awakmu. Wis digolekne dipernahne wong tuwek malah milih dhewe golek-golek dhewe. Saiki urusanmu, lek dadi ya urusanmu, ora dadi ya urusanmu. Sing penting sok lek kowe balik rabi tak tampa. Tak dadekne anak kodho anak kandungku, ora tak bedakne kuwi anak mantu apa anak kandung. Misalkan seperti itu. Itu satu peranan yang salah dari orang tua. Kenapa dikatakan salah? Cuman tetap menjadi tanggung jawab mereka. Anak perempuan itu tetap menjadi tanggung jawab orang tuanya. Jadi kalau wis sak karepmu man gitu kan, mereka seperti putus asa, melepaskan cuma sak karepmu dhewe. Milih pilihanmu yo anggapan apik, tapi besok lek tak tomplek balik ya tak tompo lek ora jadi urusanmu gitu. Kalau pisah berarti urusanmu. Apakah deritanya cuma orang tuanya nggak akan menanggung? Pasti menanggung kan? Deritanya cuma ketika cuma nggak jadi sama istrinya atau jadi setelah jadi ternyata istrinya nggak baik atau kurang baik, maka mereka juga akan menanggung resiko dari pernikahan anaknya. Jadi peranan orang tua itu sangat penting. Mereka harus tetap mengingatkan, oh man, ya harus jalan terang wis duwe mbok jajal dikenal wong tuamu, kon telepon ibumu, jajal koyo apa. Mereka akan berkomunikasi. Mereka akan meneliti bagaimana keadaan sebenarnya pilihan dari anak. Jadi kita nggak boleh lepas tangan atas jodoh anak kita. Kita tetap berperan penting dalam pernikahan anak kita. Kita nggak boleh lepas sama sekali. Dosa hukumnya kalau kita melepaskan tanggung jawab kita dari anak kita. Murub ya. Kemudian kalau sudah ada wali, maka yang seterusnya dalam pernikahan harus ada saksi. Saksi yang paling berat yang pertama adalah saksi kematian. Kita nggak boleh bohong. Itu orang baik meninggal dunia ditanya, nyawa mati, alah gak mau mati kakek obat. Nggak boleh, berdosa kita. Jangan sampai menjadi saksi bohong dalam saksi kematian. Kalau memang mereka baik, yang meninggal itu baik, katakan yang baik. Jangan difitnah. Alah wis tak elek-elek ora apa ora bakal bales wis mati kok. Enggak boleh. Yang kedua adalah saksi pernikahan. Orang yang menjadi saksi pernikahan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Jadi orang yang menjadi saksi dalam pernikahan harus balik. Enggak boleh anak kecil, enggak boleh anak balita karena sayangnya dengan hewan peliharaannya. Aku jadi saksinya iki hewan iki aku sayang banget, enggak boleh. Harus manusia yang sudah balik, yang sudah dewasa. Kemudian setelah itu harus ada hakim atau kalau kita menyebutnya naib. Pak naib harus mempunyai ilmu fikih yang bagus tentang pernikahan. Enggak boleh asal aku iso sahadat kok. Aku apal iso ngaji Al-Fatihah terus menang-menang begitu menikahkan juga enggak boleh. Harus mempunyai ilmu tentang pernikahan. Dan kemudian yang terakhir syaratnya dalam untuk pernikahan adalah mahar. Mahar ini kalau di Indonesia disebut apa? Mas kawin. Mas kawin. Kenapa disebut mas kawin? Karena mungkin yang minta pihak perempuan. Mahar ini diminta oleh perempuan kepada laki-laki. Tapi boleh dinego. Kalau laki-lakinya nggak punya, terus perempuannya, mas aku bawa 10 miliar gerah gitu. Nggak boleh. Nanti bisa dinego. Ya wis ade lek terang jalur semua aku rasa sanggup. Yes golek wong liya. Tapi kalau nanti kan bisa dinego. Jadi kenapa disebut mas kawin? Kan kata artinya mahar. Mungkin karena yang minta perempuan, jadi sebutannya jadi mas kawin. Gitu ya. Yang minta perempuan dari pihak jadi disebut mas kawin. Mungkin kalau yang minta mahar itu laki-laki, dek kawin itu mungkin. Karena yang minta perempuan. Jadi itu ada 5 persyaratan dalam untuk menikah. Manusia ini bisa selamat karena 2 hal. Manusia bisa selamat di dunia dan akhirat disebabkan 2 hal. Yang pertama, manusia bisa menjaga yang ada di antara 2 bibir. Apa yang ada di antara 2 bibir itu? Lidah, lisan, mulut, ojo-ojo ya. Gak patek. Piye masa daerah gitu. Lisan, mulut. Jadi manusia bisa selamat di dunia dan akhirat apabila bisa menjaga mulutnya, lisannya. Sekarang lagi ngetren-ngetrennya video ini ya, lagi diancam, diajak like-likean, diajak gelut. Ini teman kita yang di Korea dari Bojonegoro, Muhammad Sultan ini. Sekarang musuhnya banyak. Kenapa? Karena dia nggak bisa menjaga lisannya.
dia menghina TKI-TKI di Taiwan sehingga melecehkan mereka, sehingga yang di Taiwan nggak terima. Jadi mereka menuntut balik, tak golek omahmu, aku sing nantang, aku sing marani omahmu, sing golek omahmu. Sampai seperti itunya, sampai begitu marahnya, kecewanya mereka karena si saudara kita yang dikira Muhammad Sulkan ini tidak mampu menjaga lisannya. Kata Nabi, di zaman dulu mulutmu adalah pedangmu, karena mereka dulu perangnya nggak pakai bom, nggak pakai rudal ya. Jadi perangnya pakai pedang, maka Nabi mengatakan, mengibaratkan mulutmu ibarat pedang. Jadi kalau uang dinyekel pedang, orang nggak tahu bagaimana caranya menggunakan pedang, yes, kiwatane babati kabeh, merugikan orang lain dan sangat menyakiti orang lain. Kenapa? Karena tidak mampu menjaga pedangnya. Jadi lisan seperti itu juga. Kalau kita nggak mampu menjaga lisan kita, maka kita akan selalu menyakiti orang di sekitar kita. Ini kalau yang di sini ada yang tersakiti karena lisan saya, berarti saya tidak bisa menjaga lisan saya, dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kira-kira dimaafkan apa enggak? Terima kasih, semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan saya. Dan semoga Allah menuntun lisan saya supaya saya berkatanya benar dan tidak menyakiti saudara-saudara sekalian. Kemudian kalau zaman sekarang banyak sekali di Indonesia mengatakan mulutmu bagaikan harimaumu, begitu kan? Begitu bahayanya mulut kita itu sampai dikatakan seperti harimaumu. Jadi pandai-pandailah kita berusaha minta kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah supaya dijaga lisan kita, supaya kita bisa selamat dan orang-orang yang berada di dekat kita bisa mendengarkan kalimat kita dengan tentram, mereka merasa nyaman duduk di antara kita. Kemudian yang kedua, manusia juga bisa selamat di dunia dan akhirat apabila mereka mampu menyelamatkan atau bisa menjaga yang ada di antara dua paha, yaitu yang ada di antara dua paha. Wes gak usah dipluk, wes roh kabeh di antara pupu ya nang opo ya, gak usah dilihat, gak usah dicek, udah paham semua apa yang ada di antara dua paha. Kalau yang ada di antara dua paha itu hubungannya dengan nafsu. Jadi selama kita tidak bisa menjaga nafsu kita, maka kita tidak akan selamat di dunia, apalagi di akhirat. Maka kita akan selamat bisa di antara dua bibir, menjaga di antara dua bibir dan di antara dua paha. Penyelamatannya gimana? Penyelamatannya ya ini, ayat ini, kamu sudah dipasangkan, jadi menikahlah. Bila kamu sudah bertemu jodohnya, menikah jangan dipersulit, mudahkanlah bagaimana supaya mereka bisa menikah. Karena sudah ketemu pasangannya, sudah cocok, menikahlah. Ayatnya ini, kalian sudah diberikan pasangan masing-masing. Nakaha, nikah itu dari kata nakaha. Apa nakaha? Menggabungkan. Menggabungkan ini jangan diartikan menggabungkan antara dua individu, digabungkan jadi satu, dikeletnya atau dilakukan usaha apa supaya menggabung. Tapi menggabungkan di sini adalah menggabungkan antara dua keluarga menjadi keluarga yang baru. Jadi kalau menurut saya keluarga itu dari dua kata, keluar dan ga. Keluar dulu dari keluarga yang lama, kemudian membuat marga yang baru, membuat keluarga yang baru. Jadi Mas Oman dengan pacarnya kan dari keluarga masing-masing, keluar dulu dari keluarganya, kemudian menikah, jadikan keluarga yang baru, jadi mereka menjadi kakak yang baru kan, membuat keluarga yang baru. Jadi keluarga itu menurut saya keluar dan ga. Keluar dari keluarga yang lama, membuat keluarga yang baru. Jadi kalau menggabungkan dua keluarga, berarti hubungan antara keluarga harus dijaga. Jangan moro-moro nikah kemudian baru diperbaiki hubungan antara dua keluarga tersebut. Tapi perbaikilah, usahalah silaturahmi itu sebelum menikah. Jadi yang sudah punya pacar, sekarang sudah tunangan itu jangan sampai hubungan kalian hanya antara kalian dan pacar Anda, tapi harus mengetahui keluarga dia, keluarga mereka juga harus tahu Anda. Jadi saling bisa memahami. Contoh saja begini, Mas Juman lagi pakai contoh. Mas Juman pacarnya, keluarganya mau kenal. Mas Juman disuruh telepon, Mas, iki ibuku pengen kenal. Sama telepon ya ditanya ibu. Mas Juman teleponnya begini, halo Bu, baru gitu, nggak pakai salam, nggak pakai apa-apa. Halo Bu, ya aku Juman, pacar anakmu Bu. So aku bulan 5 harus balik Bu, jadi siap nih ya surat-suratnya. Kok aku balik langsung nikah, aku harus cuti 2 bulan tok gitu. Aku nggak bisa nyiapkan suratnya, nanti tolong disiapkan. Ya ngobrol-ngobrol dikit langsung, Bu, ini aku ruwet pati, wis mana ya, mau kapan-kapan tak telepon patah di keluarga. Kira-kira bagaimana perasaan ibu calon mertua Anda bila Anda ternyata calon pilihan anaknya seperti itu, gitu kan? Kartu merah. Pasti kartu merah. Kalau kartu merah pasti diharuskan diomongin dulu, Dok.
ternyata pacarmu ini kok ngene to, Nduk. Oh ya diomongi. Kalau memang kamu sudah cinta, diomongi, dibimbing supaya menjadi baik. Itulah gunanya peranan orang tua. Maka di Islam tidak ada pacaran, adanya ta'aruf, perkenalan. Diperkenalkan dulu pasangan atau mempelainya, kenalan dulu sama keluarganya. Kalau nggak kenal moro-moro seperti itu, nanti pulang menikah gimana jadinya kalau ternyata pilihan anaknya tidak baik. Maka kekecewaan yang terjadi bukan hanya pada mempelai berdua atau mereka nanti seenaknya bisa cerai, enggak, tapi keluarga juga akan menanggung resiko dari pernikahan tersebut. Dari buat teman-teman yang sekarang sudah mempunyai rancangan untuk menikah, libatkan keluarga Anda, libatkan keluarga mereka dalam hubungan Anda. Ya bahaya itu, benar, kalau moro-moro balik rapi bahaya. Nanti dia kalau cocok, kalau nggak cocok, paling sedikit, paling minimal yang akan terjadi buat pengalaman yang sudah menikah, boleh Anda bertanya kepada yang menikah. Jika mertua Anda tidak cocok dengan Anda, ketika Anda bersama istri Anda akan dilayan seperti mana adanya, seperti anak sendiri. Tapi ketika istri Anda tidak ada, maka pandangan mereka sudah lain kepada Anda. Itu kalau mereka tidak cocok dengan pilihan anaknya. Makanya sebelum menikah, perkenalkan dulu diri Anda kepada keluarga mereka, supaya mereka memahami kriteria Anda, memahami pribadi Anda, supaya dalam pernikahan nanti tidak terjadilah perselisihan antara keluarga dengan menantunya. Ada pertanyaan? Kalau mau bertanya yang mudah-mudah ya. Pertanyaannya sulit nggak apa-apa, tapi jawabannya dibuat yang mudah aja biar saya nggak pusing. Gak ada? Gratis. Kalau nggak ada kita akhiri, lain kali kita sambung lagi. Nggak ada ya? Karena dalam satu majelis ilmu itu adalah salah satu tempat di mana kita banyak dikabulkan doanya. Maka tidak lengkap apabila majelis kita tidak kita akhiri dengan berdoa. Jadi mari kita berdoa. Silahkan Anda berdoa dalam hati Anda masing-masing. Kalau mau ngamini ya kita amini, saya bantu untuk berdoa, saya pimpin. Kita berdoa semoga Allah mengabulkan, karena kita sedang menuntut ilmu, thalabul ilmi. Ini ayatnya dihafalkan supaya Anda yakin tentang perjodohan, supaya yang merasa sudah frustasi nggak payu-payu ini yakin bahwa memang Allah telah menciptakan pasangan buat Kang Andi Buyudise. Merasa. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali saudara sekalian. Astagfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Saudara. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami yang di Korea ini sedang menuntut ilmu di samping kami sedang bekerja, ya Allah. Lindungilah kami dalam kami mencari nafkah. Ampunilah dosa-dosa kami dari segala kelalaian kami dalam menjalankan ibadah dan juga perintah-Mu, ya Allah. Sadarkanlah kami bahwa tugas kami adalah mengabdikan diri kepada-Mu, ya Allah. Berikanlah kami rasa syukur. Ajarkanlah kami senantiasa untuk mensyukuri nikmat yang Engkau berikan. Berikanlah ampunan dan kasih sayang-Mu kepada orang tua kami, ya Allah. Berikanlah kasih sayang kepada mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kami masih kecil, ya Allah. Dan untuk orang tua, leluhur dan keluarga di antara kami yang sudah meninggal, yang sudah kembali kepada-Mu, berikanlah tempat dan derajat yang tinggi mereka di hadirat-Mu, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka dan sayangilah mereka, ya Allah. Terimalah amal mereka ketika mereka masih hidup, dan sampaikanlah doa-doa kami kepada mereka untuk mereka, ya Allah. Ya Allah, dan di antara saudara-saudara kami yang hadir di sini, apabila mereka masih mempunyai dosa sehingga mereka tidak Engkau pertemukan dengan jodohnya, angkatlah tabir yang menghalangi pertemuan mereka, ya Allah. Bukakanlah pintu pertemuan bagi mereka, supaya mereka bisa bertemu dan menikah, sehingga bisa mereka menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, ya Allah. Dan berikanlah kepada kami zuriat yang baik. Jadikanlah putra dan putri kami anak yang soleh-solehah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu pula kami meminta pertolongan, ya Allah.
Ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang masih mempunyai kesulitan dalam beribadah di pabriknya, berikanlah kemudahan kepada kami ya Allah, supaya kami bisa taat, supaya kami bisa tepat waktu, dan kami bisa melaksanakan tugas kami sebagai abdi-Mu dengan baik dimanapun kami berada. Terima kasih ya Allah karena tidak pernah mengecewakan doa kami, dan kabulkanlah doa kami sebagaimana Engkau mengabulkan doa-doa nabi-nabi-Mu dan hamba-hamba-Mu yang soleh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang menyinggung saudara-saudara sekalian, dan saya mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dan selalu senantiasa menuntun bagi kita supaya kita bisa menjaga apa yang ada di antara dua bibir dan bisa menjaga yang ada di antara dua paha. Dan semoga bagi yang belum mendapatkan jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya, yang belum punya anak diberikan segera zuriatnya, dan yang sudah punya anak dijadikan anaknya yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, pengen terakhir.